Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Klinik Utama Dentatama. Ruang di mana kita berbagi pengalaman, cerita, ilmu tentang kesehatan. Jumpa lagi dengan saya Yanuridia yang akan menemani podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia medis dengan penuh ketegangan, dedikasi, dan kerjasama tim dalam menangani pasien kritis di instalasi gawat darurat atau IGD. Banyak dari kita yang mungkin mengetahui IGD hanya dari luar saja ya, seperti dari film atau drama. Nah, ada salah satu drama dengan judul Trauma Court Heroes on Call. Nah, drama ini tidak hanya menyuguhkan aksi menegangkan dalam penanganan medis. Drama ini juga memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang dokter dan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa pasien kritis di tengah tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya. Kalian pasti sering bertanya-tanya ya, bagaimana sebenarnya situasi di IGD dalam kehidupan nyata? Bagaimana dokter dan tenaga medis menangani pasien yang datang dalam kondisi darurat? Dan bagaimana peran dokter anestesi dalam mendukung tim medis di IGD? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi ya, kita akan mendatangkan narasumber kita, seorang dokter spesialis anestesi yang berpengalaman di IGD dan Klinik Utama Dentatama. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Nah, beliau yaitu Dr. Enrico ya. Ya, terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktunya di sini dan menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, Amin. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah nih puasa hari pertama nih. Ya, tapi tetap semangat ya Dok ya. Udah, moga-moga nggak haus ini habis podcast ini. Tadi sudah sahur kan Dok? Alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah. Boleh Dok untuk menyapa sahabat Denta di rumah? Oh ya. Halo sahabat Denta. Alhamdulillah, perkenalkan saya Dr. Riko. Ini dokter anestesi dari Dentatama juga. Ini hari puasa, semoga puasanya lancar. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya Dok telah menyapa sahabat Denta di rumah dan terima kasih telah meluangkan waktunya di sini ya Dok ya. Dokter, dalam drama ini kan melihat betapa cepat dan sigapnya seorang dokter dan tim dalam menangani pasien kritis ya Dok ya. Bisa dijelaskan Dok, bagaimana sebenarnya suasana kerja di IGD dalam kehidupan nyata itu seperti apa ya Dok ya? Ya, kebetulan itu kemarin baru maraton saya dramanya itu ya lumayan bagus. Beberapa menyentil realita dari sistem kesehatan juga di Korea, jadi nggak semuanya yang di film itu perfect lah, jadi di situ juga diangkat juga di situ, jadi ya sedikit enggaknya relate lah sama yang ada di Indonesia. Mungkin ini segmennya mau buat teman-teman yang suka drakor juga sama yang kepo juga masalah kesehatan, terutama di bidang emergensi atau trauma. Jadi pada intinya di dalam IGD itu teman-teman atau masyarakat itu sering mengartikan bahwa semua penyakit itu harus ditangani di IGD. Jadi padahal dari terminologi IGD itu kan kepanjangannya instalasi gawat darurat. Jadi harusnya yang gawat dan yang darurat aja. Jadi tidak semua problem di kesehatan itu dibawa ke IGD. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwasanya IGD sebaiknya yang gawat dan darurat aja. Apakah kita harus tahu mana penyakit yang gawat, mana yang penyakit yang darurat? Ya, kalau dari masyarakat ya sebaiknya masyarakat yang mengetahui yang
dirasa gawat dan darurat bolehlah dibawa ke IGD. Tapi kalau penyakit-penyakit seperti flu aja dan sebagainya, kalau misalkan demam masih 1 hari, belum 3 hari, belum 2 hari, belum panas sampai menggigil dan sebagainya, sebaiknya kan dibawa ke praktek dokter keluarga atau praktek umum, jadi nggak harus dibawa ke IGD. Adapun di sini pasien di IGD atau di UGD itu akan dibedakan jadi biasanya jadi tiga istilahnya 3 kelas, yaitu yang bisa rawat jalan, yang perlu rawat inap, sama yang kritis atau yang perlu resusitasi. Jadi biasanya dibedakan jadi 3 warna, yaitu hijau, kuning, merah. Nah, untuk membedakan ini kelas mana, itu namanya triase. Tadi kan ada 3 kelas tuh. Nah, 3 itu kan tri kan, makanya triase untuk membedakan 3 kelas itu. Di triase. Nah, itu di drakor itu juga ada istilah triase itu untuk membedakan ini levelnya yang mana nih. Jadi ibarat misalkan kejadian bentrok pesilat, ya ini lagi musim pesilat atau supporter bola lah sama masyarakat gitu, bentrok, itu mana nih yang perlu dibebat aja terus habis itu pulang, misalkan kayak gitu, mana yang perlu diobservasi atau dirawat inap, ngamar, atau mana yang ini kritis bisa mengancam nyawa. Jadi sistem triase seperti itu. Tidak hanya masalah trauma itu artinya kan mungkin orang awam belum tahu, trauma itu adanya benturan atau kejadian yang secara mekanik lah, ya, yang rusak tubuh lah, kayak kecelakaan, tabrakan atau pemukulan atau sebagainya, itu namanya trauma. Jadi bukan yang mental itu ya, trauma itu yang kayak gitu. Jadi ya banyaklah yang harus masyarakat juga tahu. Mungkin nanti kalau banyak yang suka ini bikin part 1, part 2, part 3 gitu. Itu sih, sementara IGD garis besarnya kayak gitu. Jadi bukan termasuk trauma patah hati ditinggal kekasih, itu bukan ya dok ya? Nah, itu kan secara terminologi sebenarnya masuk kan. Masuk juga ya dok ya? Dari luar yang merusak organ kita kan, ya, trauma patah hati. Wah, ternyata seintens itu ya dok ya? Yes. Dari banyaknya kasus yang masuk ya dok, apakah tantangan terbesar ya dok dalam menangani pasien kritis di IGD itu dok? Jadi namanya warga Konoha, warga 62. Jadi terkadang semua penyakit yang parah itu merupakan sebuah istilahnya kayak kompon. Kompon itu artinya akumulasi dari berbagai kejadian medis yang dihiraukan sebelumnya. Jadi mungkin langsung datang dengan banyak komplikasi. Nah, itu padahal semua itu sebenarnya bisa di-tackle atau dicegah dari dulu. Jadi mungkin ada yang punya darah tinggi, terus hanya sebatas tahu, nggak di-treat atau nggak diobati dengan baik, lalu punya diabetes, oh pernah gula aku tinggi, setelah itu tidak di-follow up, tidak di-treat dengan baik, lalu ternyata beliaunya juga obesitas, sebagai mungkin ada penyakit lain kayak gitu. Jadi muncul saat pasiennya sudah stroke atau udah parah kayak gitu, jadinya itu yang membuat sulit. Apalagi dengan masyarakatnya kalau nggak aware juga pasti, katakanlah yang tahu pasiennya sendiri punya penyakit ini itu, keluarganya nggak tahu, terus nggak diceritakan juga ke dokternya saat pasiennya dibawa ke IGD dan sebagainya, itu yang membuat kerja 2 kali lah, membuat susah daripada penanganan. Jadi tetap sebenarnya masih banyak ruang untuk improvement, untuk perbaikan sistem kesehatan di pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini
ada podcast Denta Tama juga. Ini harapannya untuk yang pendengar setia dari ini podcastnya Denta Tama dan juga yang suka drakor, trauma code ini kita bisa edukasi lah. Jadi ya pasti yang kalau yang kelas merah tadi atau yang kelas 3 tadi itu ya pasti bisa mengancam nyawa. Jadi kalau dianggap intens atau kritis banget ya iya memang bisa fatal. Jadi kayak gitu Kak. Seperti itu ya dok ya. Apa itu kan dalam menangani pasien itu kan kita harus memerlukan konsentrasi dan kecepatan yang tinggi ya dok ya. Terus bagaimana dengan keadaan emosional? Apakah sering seorang dokter dan perawat itu mengalami stres di IGD? Seperti itu dok. Ya, emang stres di satu sisi hubungannya sama jam beban kerja ya. Jadi kadang istilahnya ya ini nyerempet ke psikologi juga. Kadang kan kita punya stamina sosial juga. Kita ngobrol sama orang, ada yang bisa kuat berjam-jam, ada yang habis ngobrol 2 jam, habis meet up, habis hang out sama teman, udah capek pengen menyendiri. Jadi psikologi orang macam-macam. Tapi yang pasti satu sisi memang beban kerjanya mungkin berat, yang kedua ya tergantung masalah atau pasien yang dihadapi juga. Jadi kayak gitu. Tapi harapannya ya teman-teman di IGD nggak hanya di Denta Tama, di semuanya pasti biasanya melakukan yang terbaik lah. Apa bila ada yang tidak berkenan atau mungkin itu hanya apa ya salah kesandung aja, nggak biasanya kayak gitu. Jadi memang mungkin oh ini kok perawatnya galak dan sebagainya, mungkin ya mumpung pas ada banyak tekanan dan keceplosan dan sebagainya, jadi nggak pasti mereka semua teman-teman pasti melakukan yang terbaik lah, baik dari dokter, para medis sama sampai satpam pasti melakukan yang terbaik kalau di IGD. Jadi beban kerja memang sangat berpengaruh juga untuk pelayanannya. Jadi selain keterampilan medis, untuk kesiapan mental itu juga sangat diperlukan ya dok ya dalam melayani Ya, pasien betul. di IGD ya dok ya. Oh ya dok, saya ingat di salah satu ada episode yang itu ada yang kepalanya dibur sama ya di helikopter dengan alat yang seadanya. Itu menurut dokter gimana dok? Ya tidak mudah lah melakukan hal itu, tapi kalau saya lihat dari episode itu sebenarnya possible aja. Soalnya gini, ya semua profesi ada yang pinter, ada yang kurang pinter dan sebagainya lah. Kita nggak bisa memungkiri hal itulah. Kalau yang pinter itu berarti dia juga bisa memahami setiap pelajaran atau pengalaman yang dia punyai. Kalau kayak di drakor itu dokternya kan dia sangat kreatif dan paham mengenai berbagai macam teknik operasi. Jadi akhirnya dia paham, dia bisa ngakalin. Kalau apa ya istilah zaman dulunya itu kayak film MacGyver. Jadi dia memakai barang-barang yang ada untuk melancarkan aksinya. Jadi memodifikasi, memakai alat seadanya. Tapi prinsipnya dia udah dapat. Jadi kalau yang ngebor kepala itu nanti mungkin akan di podcast-podcast selanjutnya kita bahas lebih dalam. Tapi intinya ceritanya otaknya bengkak lah. Otaknya bengkak, tulang kepala, tulang tengkorak itu kan keras. Jadi kalau bengkak, tulangnya keras kan jadinya makin crowded itu di dalam kepalanya makin crowded. Makanya dilubangi supaya ada ruang untuk istilahnya terbuka, nggak terlalu crowded di otaknya. Kalau crowded bisa koma, bisa meninggal. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya juga bagus sih kalau kita lihat di film-film, terus kita react lah, kita melakukan video reaction juga biar teman-teman bisa
relate lah. Kan kalau mungkin kesehatan kita cerita apa gitu mungkin teman-teman nggak tertarik ya. Tapi kalau ada kayak macam drakor, film dan sebagainya kan pasti teman-teman tertarik dan ingin mengetahui dari segi dunia nyata kayak gimana. Di drakor itu tidak hanya itu yang di garis bawahi, kayak ada kalau nggak salah ada episode yang ibunya ngira kalau yang dilakukan dokter ya waktu itu adalah sebuah malpraktek, padahal itu kan menyelamatkan nyawa. Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton bisa nonton juga, soalnya ini memberi wawasan bahwasannya terkadang perspektif publik itu bisa dibolak-balik karena ketidaktahuan publik mengenai kesehatan. Jadi ya mungkin banyak lah di Instagram, di TikTok yang mengatakan bahwa wah ini dokter ini malpraktek sehingga pasien meninggal dan sebagainya. Padahal pada umumnya nggak hanya mayoritas ya, mungkin 99,9% dokter itu pasti pengen melakukan yang terbaik. Pengen melakukan yang terbaik. Itu dulu yang dia. Yang kedua, apakah itu yang terbaik untuk pasien? Kalau itu masih debatable. Soalnya untuk menuju ke kesembuhan mungkin ada 2, 3, 4 cara. Jadi apakah ini yang cara yang terbaik? Ini masih bisa diperdebatkan secara ilmu. Tapi mau naik bis, mau naik kereta, mau naik pesawat, semua akan dilakukan yang terbaik. Sopirnya ya sopir yang punya SIM, juga sudah dicek, misalkan kereta dan pesawatnya juga sudah dicek, jadi semua yang pasti yang terbaik. Tapi apakah ini cara yang terbaik itu masih bisa didebatkan secara medis. Jadi kalau ada berita dugaan malpraktek dan sebagainya itu pasti ya namanya media kadang kan cari apa ya, thumbnail atau cari keyword yang menarik, jadi kadang ya membuat persepsi yang keliru sama publik. Jadi percayalah pokoknya teman-teman, kalau dokter itu 99,9% pasti mencoba melakukan yang terbaik. Jadi banyak hal yang bisa didapetin dari kayak drakor ini, itu Kak. Salah satu aspek yang menarik ya dok dari drama ini, peran seorang dokter anestesi itu sering dipanggil dalam keadaan darurat menangani pasien. Nah sebenarnya tugas-tugas apa saja sih seorang dokter anestesi itu dalam menangani pasien kritis di IGD itu dok? Ya, jadi alhamdulillah saya juga sebagai dokter anestesi dulu ngambil sekolah anestesi, ternyata memang sangat fundamental untuk dunia medis itu sangat fundamental. Yang pertama, anestesi ini kan dokter bius, jadi dia memfasilitasi tindakan operasi, which is segala praktek medis yang penting dan yang berat itu biasanya membutuhkan operasi. Jadi dokter anestesi hadir di situ, dia memfasilitasi operasi, tidak hanya untuk pasien biar nggak nyeri atau biar nggak bangun, tapi juga gimana caranya pasien itu selamat waktu dioperasi. Jadi di bius itu membuat jantungnya berdetak lambat, semuanya hampir mendekati koma lah, sebenarnya mendekati kematian. Tapi gimana dokter anestesi menjaga pasiennya tetap safe. Nah, jadi peran anestesi juga fundamental di operasi. Nah, karena ilmunya nyerempet kematian itu udah didalami, sekalian dokter anestesi itu bisa menangani pasien-pasien kritis yang di IGD maupun di ICU. Jadi di ICU itu pasien yang terburuk, as long masih punya kesempatan dirawat ICU, pasti ketemu anestesi. Jadi peran anestesi sangat besar sih. Di IGD pun ya yang bisa menyerempet ke kematian atau yang bisa berhubungan sama ICU pasti ditangani oleh anestesi. Meskipun di film-film atau di luar negeri ada juga dokter spesialis
emergency. Jadi emergency medicine itu ada spesialisnya sendiri. Tapi kita sama-sama kolaborasi. Jadi kita tidak memetak-metakkan sebuah ilmu, itu semuanya sama-sama dipelajari. Jadi ya peran anestesi cukup penting. Ya sebenarnya masih bisa banyak diolah di drakor itu, tapi nggak diolah. Ya mungkin aktornya kurang ganteng atau gimana. Jadi yang di spotlight yang lain. Ya intinya kayak gitulah. Jadi peran anestesi juga penting. Kalau di luar negeri atau di Indonesia beberapa kota ada spesialis emergency itu juga. Kalau di IGD penting. Dan juga pasti dokter spesialis lain lah, dokter bedah tulang atau ortopedi itu juga sama pentingnya lah kalau di IGD. Jadi memang sebaiknya prioritasnya atau fokusnya ke waktu penanganan. Menarik sekali ya dok ya. Kalau begitu, apakah ada kasus di mana peran dokter anestesi itu menjadi sangat krusial di IGD dok? Ya sangat krusial sih kak. Krusial. Sangat krusial lah. Pasien-pasien yang krusial pasti ketemu anestesi. Baik di IGD, kalau misalkan dokternya nggak ada ya pasti dikonsulin dulu di IGD. Bila bisa dirawat, akhirnya masuk ICU pun akan ditangani sama anestesi. Jadi menurut saya peran anestesi itu sangat penting banget dan alhamdulillah ada dokter anestesi seperti itu. Sehingga ada fokus disiplin ilmu atau spesialis yang memang dedicate atau berdedikasi penuh untuk menangani pasien jelek baik di IGD maupun di ICU maupun saat operasi. Jadi memang penting sih kak. Krusial. Itu ya dok Iya. ya. Pasti dibutuhkan koordinasi yang sangat baik ya dok ya antara dokter anestesi dengan tim di IGD. Nah, Betul. bagaimana proses kerja sama tim ya dokter dalam menangani situasi saat kritis seperti itu dok? Ya yang pasti tidak hanya koordinasi ya, tapi juga sama-sama sharing ilmu lah sama teman-teman di IGD, baik itu para medis, perawat, staff, mungkin hingga sampai security dan juga dokter. Jalan-jalan ke situ sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah itu bisa dipelajari, bisa dipetakan, dan bisa ditackle. Yang penting koordinasi antara dokter anestesi dan tim IGD tidak hanya waktu ada pasien kritis, tapi waktu longgar seperti ini juga bisa untuk sharing ilmu dan belajar bareng. Nah itu lumayan lah bisa membantu menghambat untuk terjadinya proses morbiditas atau peningkatan keparahan dari pasien itu. Jadi koordinasinya tidak hanya waktu ada pasien juga, tapi juga untuk sharing ilmu sebelum ada pasien, sehingga membuat semuanya siap terbriefing sempurna lah. Jadi semakin kagum ya dok dengan kerjasama tim di rumah sakit ini ya dok ya. Penting kerjasama antar tim itu. Nah, pesan apa ya dok ya yang bisa disampaikan di drama ini dok? Tetap ya drakor atau film itu ada yang realistis sama yang enggak. Yang penting ya kalau memang tertarik pengen kepo-kepo juga dicek lah kebenaran atau di dunia nyata kayak gimana. Mungkin dari video reaction, mungkin dari forum-forum dan sebagainya. Untuk para penggemar film atau drama serial yang berhubungan dengan medis. Jadi kita sering lihat tuh yang di stasiun televisi Indonesia itu ada yang yang masuk meme itu kak, di buntel perban sampai kepalanya segini dan sebagainya, lucu-lucu. Jadi nggak realis banget lah. Ada juga itu yang lucu kayak dokter tapi win rate-nya kosong, jadi yang selalu mati pasiennya, yang selalu sudah berusaha semaksimalnya. Jadi ya lucu-lucu lah. Yang penting kita sebagai netizen, sebagai masyarakat juga harus cerdas lah untuk cross check kebenaran dan sebagainya, termasuk dalam
membaca berita yang berhubungan dengan medis. Harapannya itu mungkin untuk berikut-berikutnya ya podcast-podcast macam gini yang berhubungan sama realita atau mungkin sama film atau sama yang menarik buat teman-teman juga diperbanyak supaya audiens bisa melek sama kesehatan. Jadi pesan saya mungkin buat masyarakat terutama lah kepo lah tentang di YouTube atau di mana yang pasti penanganan pingsan. Penanganan orang pingsan itu kayak gimana? Soalnya pingsan itu ada yang stroke Kak, gara-gara stroke, ada yang gara-gara serangan jantung, ada yang cuma kurang gula, ada yang kepanasan upacara, dan ada yang alergi juga, ada yang tersedak juga. Jadi pingsan itu gara-garanya banyak Kak. Jadi kepo-kepo lah. Itu yang pertama ya untuk masyarakat, penanganan pingsan. Yang kedua penanganan untuk mobilisasi pasien kecelakaan. Gimana cara gendongnya, gimana cara ngangkatnya, cara ngelonggarin bajunya, cara menekan pendarahannya atau merawatnya. Itu ya dua hal ini cukuplah penting untuk teman-teman minimal tahu lah. Ibarat ini ilmu ya, ada ilmu yang buat diri sendiri, ada ilmu yang buat masyarakat. Kalau ini Islam ya kadang kayak fardu kifayah lah. Jadi minimal ada orang yang tahu sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat baiknya. Jadi dua ilmu ini, nanganin pingsan sama nanganin atau mobilisasi orang kecelakaan. Yaitu ilmu ini harapannya semua orang minimal pernah baca, pernah tahu. Seperti halnya ilmu tentang ganti ban mobil dan sebagainya. Ini ilmu penting lah yang mungkin nggak diajarin di bangku sekolah, tapi sebaiknya kalau audiens sini kepo-kepo lah. Jadi di Indonesia ini masih sangat minim ya Dok ya wawasan untuk seperti kayak harusnya kan seperti kayak RJP itu kan nggak hanya tenaga medis saja ya Dok yang harusnya bisa ya Dok ya. Bener. Karena dalam situasi kondisi yang darurat kita kan nggak tahu di mana itu terjadi ya Dok ya. Dan kadang kan mungkin orang itu butuh teman-teman juga di sana gitu ya, loh. Di situ pas nggak ada orang medis juga. Kasihan ya, dong. Ya. Sekali. Wah, pembahasan kali ini sangat menarik sekali ya. Semoga bisa membantu memberikan wawasan kepada sahabat Dinta di rumah. Nah, terima kasih kepada Dr. Enrico telah meluangkan waktunya di sini dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi sahabat Dinta di rumah. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nanti kalau ramai akan lanjut ke part 2 ya Dok ya. Iya, yang belum nonton juga nonton dulu. Ya, mau video react series apa gitu, monggo lah. Nah, tidak terasa sudah memasuki di penghujung podcast hari ini ya. Terima kasih kepada Dr. Enrico telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk sahabat Dinta di rumah. Nah, di episode hari ini tentang trauma court, heroes on call, dan peran krusial IGD serta anestesi dalam dunia medis. Buat kalian yang tertarik dengan dunia kesehatan, semoga episode ini menambah wawasan. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Enrico atas ilmu yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu waspada dalam menghadapi situasi darurat. Sebelum kita akhiri, kita juga mengingatkan bahwa di Klinik Utama Dinta Tama menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda dan keluarga di rumah. Klinik Utama Dinta Tama memiliki layanan konsultasi dokter umum dan spesialis untuk penanganan beberapa penyakit yang mungkin dialami sahabat Dinta di rumah. Pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosa penyakit sedini mungkin. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang telah bergabung di podcast hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi selanjutnya. Dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat bersama Klinik Utama Dinta Tama. Karena Dinta Tama tulus melayani.